Selamat siang hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah situs peninggalan sejarah yang kaya akan nilai budaya dan seni, yaitu Candi Jago. Candi ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara, tetapi juga merupakan salah satu contoh nyata dari perkembangan seni dan arsitektur Hindu-Buddha di masa lampau. Candi Jago terletak di Desa Tumpang, sekitar 22 km di sebelah timur Malang, Jawa Timur. Candi ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Singasari yang diperkirakan dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Wisnuwardhana. Berdasarkan kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Puprapanca, Candi Jago berfungsi sebagai tempat pemujaan dan peristirahatan terakhir bagi Raja Wisnuwardhana setelah wafat. Nama asli candi ini sebenarnya adalah Jajagu, yang berarti kebesaran atau keagungan, tetapi lambat laun berubah menjadi Jago. Seiring perjalanan waktu, Candi Jago memiliki bentuk yang sangat khas dan unik. Berbeda dengan candi-candi lain yang umumnya berbentuk tinggi dan menjulang, Candi Jago justru terlihat lebih melebar dan cenderung terpotong bagian atasnya. Hal ini disebabkan oleh kerusakan alam atau proses yang belum selesai. Meski begitu, yang menjadikan Candi Jago istimewa adalah relief yang menghiasi hampir seluruh permukaan candi ini. Relief Candi Jago dipenuhi dengan berbagai cerita, mulai dari kisah-kisah epik Mahabharata dan Ramayana, hingga kisah-kisah lokal seperti Sri Tanjung dan Kunchoro, yang mencerminkan sinkretisme antara ajaran Hindu dan Buddha. Relief-relief tersebut diukir dengan detail yang sangat halus, menunjukkan keahlian luar biasa dari seniman pada masa itu. Selain itu, ada pula penggambaran flora, fauna, dan elemen alam lain yang mencerminkan pandangan hidup dan budaya masyarakat saat itu. Sebagai candi yang didirikan pada masa Kerajaan Singasari, Candi Jago memiliki fungsi yang erat dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Candi ini diperkirakan merupakan tempat untuk melakukan upacara keagamaan dan sebagai tempat pemujaan leluhur, terutama Raja Wisnuwardhana. Pada masa itu, ajaran Hindu dan Buddha hidup berdampingan, dan hal ini tercermin dalam berbagai aspek seni serta budaya yang ada pada Candi Jago. Tidak hanya itu, fungsi candi juga sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan kerajaan, di mana raja dianggap sebagai perwujudan dewa di dunia. Salah satu hal yang membuat Candi Jago sangat menarik adalah adanya unsur sinkretisme antara Hindu dan Buddha dalam arsitektur dan reliefnya. Misalnya, terdapat relief yang menggambarkan tokoh-tokoh dari agama Buddha, seperti Bodhisattva, tetapi di sisi lain ada pula dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan Shiva. Ini menandakan bahwa masyarakat pada masa itu memiliki toleransi yang tinggi dan mampu menggabungkan berbagai kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, Candi Jago juga menunjukkan pengaruh seni India yang kental, tetapi dengan sentuhan lokal Jawa yang unik. Motif ukiran, gaya pahat, serta penggunaan batu andesit sebagai material utama candi memperlihatkan adaptasi budaya luar yang disesuaikan dengan lingkungan dan tradisi lokal. Meskipun sebagian besar struktur Candi Jago sudah rusak, terutama di bagian atasnya, upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Hingga saat ini, Candi Jago masih menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang cukup populer di Malang. Selain itu, candi ini juga sering menjadi objek penelitian arkeologi dan sejarah karena nilai historisnya yang sangat tinggi. Sebagai penutup, Candi Jago adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat berharga, tidak hanya bagi masyarakat Jawa Timur, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Candi ini mengajarkan kita tentang bagaimana masa lalu kita dipenuhi dengan keragaman budaya, toleransi, serta keindahan seni yang luar biasa. Melalui candi ini, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang kita tidak hanya menciptakan bangunan yang megah, tapi juga scale Terima kasih.